Ya, dilanjutkan pada pembelajaran kelas 11 agama Kristen. Masalah-masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tang Dilinting mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih, mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Dalam hubungan dengan keluarga ada kesenjangan atau jarak antara nilai dan norma yang berakibat membawa pada konflik antara kaum muda dan orang tua. Kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua, menurunnya wibawa orang tua karena pengaruh teknologi komunikasi. Posisi anak dalam keluarga, bungsu sulung, semua itu dapat membawa akibat bahwa kaum muda kurang merasa damai, aman, dan terlindungi. Lalu mereka tidak nyaman tinggal di rumah dan sering berada di luar rumah, serta kehilangan kesempatan dan tantangan untuk berkembang secara utuh. Kaum muda sering terjalin dalam lingkungan sosial tanpa mereka sadari yang sering menguasai dan manipulasi hidup mereka. Akibatnya terjadilah sikap apatis, frustasi, dan tidak aman, terlebih saat remaja berada dalam masa transisi menuju kepada kedewasaan hidup. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar, yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan, seksualitas, serta sebagai aktualisasi diri yang kurang mendapat tanggapan dan pengakuan merupakan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal yang dapat menjadi penyebab lagi terhambatnya perkembangan secara remaja. Di antaranya kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, peranan tidak berpunya, dan minder, pengaruh peningkatan diri, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengubah tradisi. Banyak pula yang mengalami masalah lingkungan, misalnya kesulitan sekitar perumahan, lingkungan belajar, dan pergaulan bagi mereka yang datang dari desa ke kota besar. Semuanya itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, dan tidak pasti masa depan suram dan sebagainya. Peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga dan lembaga unit masyarakat yang terkecil dan terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuasaan gereja bahkan suatu bangsa ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga yang sehat jasmani dan rohani dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari hidup yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh, dan kacau. Dari ungkapan di atas, terdapat ringkasan bahwa pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah, sumber perdamaian dan perdamaian dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarga. Anakku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya yang pertama, sebutkan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum muda. Yang kedua, apa peran keluarga terhadap kaum muda? Yang ketiga, bagaimana sikap kita sebagai seorang muda sehingga menjadi keluarga, menjadi salah satu anggota keluarga yang baik dan menjadi warga negara yang baik? Apa perannya? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat mengerjakan. Shalom.